Saya dapat iklan revisi ini ya, yang sudah beriklan tapi kinerjanya kurang optimal. Kita cari tahu akar permasalahannya di mana, ini kenapa biayanya kenceng banget dan kliknya cuma 1 ya. Oh enggak kenceng. Kalau untuk menganalisa iklan itu biasanya pertama dari sini dulu, dari bisnis saya. Kita cek bisnis saya. Ada berapakah interaksinya hari ini? Kita ke produk. Total pengunjung ternyata masih minim ya, 5 dalam hari ini. Cek juga pengunjung kemarin 11, cek juga pengunjung 7 hari 69, cek juga pengunjung sebulan terakhir 195. Oke. Ini berarti pengunjungnya masih minim banget. Kalau di angka 195 dia mampu terkonversi ke 12 produk ditambah keranjang. Itu sudah cukup dari segi kualitas, tapi dari kuantitas ininya masih kurang power. Oke, sementara dari pergerakan traffic ternyata masih minim. Lanjut kita ke dapur pacunya. Kembali ke dapur pacu, iklan Shopee. Kenapa ini bisa sampai melemah begini trafficnya ini? Kita ke satu produk ini dulu ya, gamis ceruti. Nah ini dia ya, sudah kelihatan ini masalah yang sering banget terjadi ini. Settingan itunya pasti aktif ya. Kalau udah settingan otomatis aktif, kita pertama ini selesaikan dulu, jangan dilanjut dulu ya. Ini selesaikan. Kalau dilanjut biasanya jadi kacau itunya. Terus kita ingat-ingat ini kata kunci bakunya, gamis ceruti, kita copy. Lalu ini baru aktifkan lagi. Nah ini tampilan pertama ya, kalau iklan itu ininya jangan dihidupkan ini, karena jarang-jarang yang bagus iklan dari settingan otomatis. Ini baru tambahkan kata pencarian. Ini dimatikan semua karena kita tidak mau pakai saran-saran dari Shopee. Hapus masa, tambahkan kata pencarian, gunakan kata pertama yang ada pada judul itu. Dia volumenya ada berapa? Nah kalau volumenya ada sedikit, maka kesalahan bukan pada Shopee,
Tapi pada saat kita mengeksekusi penulisan judul itu, ini tidak ada ya, tidak ada volumenya. Gamis ceruti. Oh ada nih, gede ya. Ada ya. Tapi ini yang atas kok nggak ada ya. Apa ini yang atas? Gamis ceruti. Oke, berarti ini yang itu, yang ini. Dalam penulisan juga ini ada dua versi ya, ada ceruti pakai Y, ceruti pakai I ini. Ini dua-duanya bisa dipakai. Kalau kita mau memperkaya kosakata kata kunci gitu, konfirmasi, kita cek ulang seberapa kuat ya volumenya. 57.000 itu ada di kategori menengah dia harga 228. Kalau ini mau dari settingan bawah, ini kita tulis 180 langsung. Takutnya ini terlalu kencang, dari bawah dulu gitu bisa. Ini tidak, terima kasih. Nah begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi kalau dengan settingan otomatis jangan terlalu berharap hasil optimal gitu. Apalagi untuk iklan baru gitu, iklan settingan baru. Ini dia sudah jalan, kita klik lagi. Ininya kalau saldonya minim kita bisa batasi, misalnya kita kasih 5.000 per hari gitu, atau 10.000 nggak apa-apa, atau 7.000. Kita coba di 6.500 ya, dengan harapan sekitar 100 klik ya. 10 kali 2 3 ya, 30 klikan lah, 35an gitu. Kita asumsikan ini mau ngetes dengan settingan bawah dengan anggaran 6.500 itu, kita pingin dapat kisaran 30 klik gitu. Konfirmasi. Ini dia, nanti lihat jalan apa enggak. Refresh. Dan ini juga kalau nyeting iklan dari HP biasanya tersetting otomatis ya, dari HP, dari aplikasi gitu. Kalaupun dari HP, kalau dari web browser bisa diatur. Jadi kalau yang mau pakai HP, gunakannya browser ya. Ya, kata kunci kita satu dulu kalau misalnya settingan hemat banget ini. Karena kalau banyak-banyak kita, pertama ada di keterbatasan dana, kedua di pengawalan kata kunci itu tidak fokus. Nanti CTR-nya juga tidak fokus ya, menyebar ke berbagai kata kunci, jadi bisa rendah nanti. Nah, kalaupun dananya cukup atau tujuan iklannya lain, itu bisa disetting beda lagi gitu. Allahu Akbar.
Iklan itu memang kompleks banget ya permasalahannya. Kalaupun hanya menjalankan itu mungkin semua orang bisa ya. Tapi kalau menjalankan dengan terstruktur, terencana dari settingannya mau seperti apa, kekuatan budget kita segimana, terus tujuan iklan kita apa dulu gitu. Toko kita bagaimana, baru atau lama, ada penjualan atau belum, penjualan banyak atau penjualan sedikit, peringkat toko apa juga, dan banyak lagi itu masih yang harus dipertimbangkan untuk kemudian kita ngambil keputusan sudut beriklannya kita mau mulai dari mana dulu gitu. Nah kalau ini tidak dinonaktif, diselesaikan dulu tadi, dilanjut gitu. Dia ini angkanya dari angka lama. Nah ini enggak tuh kan cuman satu ini aja. Ini baru beberapa menit sudah ada di peringkat ke-7 ya. Ini ditawar paling rendah gitu. Jadi sementara ini analisanya dia kurang power tuh, karena dia masih merah dan ada di minus 95. Maunya dia itu ditambahin budget, dan ini peringkatnya nanti naik, parameter lainnya juga mungkin mengikuti itu. Tapi tahu kalau ini masih ada data lama ya? Ada enggak? Nggak ada, tapi karena dia memang tadi murni tersetting otomatis ya. Makanya jangan heran kalaupun kita ngisi saldo 100.000, kalau setting otomatis ya liar begitu, bisa-bisa cepat habis dalam sekejap dan datanya ngawur, tidak terukur gitu. Bisa lanjut ke produk lain ya, untuk sekedar contoh aja ini, penanganan iklan-iklan yang deras banget gitu, nyedot. Kita selesaikan dulu ini. Kalau kita ingat-ingat, dia setelan wanita terbaru. Ini masalahnya begini ya, rata-rata gitu. Ada sekat-sekat baik di judulnya. Setelan wanita terbaru. Dia hidup ya. Ini pantas saja, jangankan 5 settingan iklan, satu aja kalau ini tersetting otomatis dia cepat banget nyedot iklannya. Lupa lagi setelan wanita terbaru. Ini kode. Ini kita hapus masalah. Karena kalau sudah ditambahkan kata kunci dalam settingan iklan itu tidak bisa dihapus total gitu, ada jejaknya. Mendingan dari sedikit dulu, jadi kita gampang itunya ngelolanya. Ini ada setelan wanita terbaru. Berapakah dia volumenya? 13.000. Reset. Kenceng bro. Sudah, oke. Ini luas dulu ya. Kalau di spesifik dia terlalu sempit. Tidak, terima kasih.
Ini baru dalam penerbitan. Nanti ada 2 fase lagi yang lebih rumit lagi, itu mengolah data dan mengevaluasi. Ketika kita sudah bisa menerbitkan iklan, terus nanti tidak bisa mengolah datanya, tidak bisa meningkatkan kinerjanya, itu juga kurang optimal juga. Oh, ini tidak dibatasi. Ini dikasih batasan dulu. Ini kalau ceritanya settingan hemat. Genep 1.500. Oke. Ini juga cukup ya, segini juga. Kita misalnya mau alokasikan 25.000 per minggu gitu. Begini aja udah settingan paling hemat ini. Tapi traffic jalan terus terkontrol, dana iklan tidak terlalu hambur gitu. Adapun kalau misalnya tujuan beriklannya untuk percepatan, misalnya kita punya target sehari itu 10.000 viewers ya, itu bisa beda lagi settingannya. Kita gulir ke hari ini, sudah ada berapa yang lihat? Lambat ini, sepintas juga kelihatan ini iklannya berjalan cukup pelan ini. Dilihatnya baru segini, tapi daripada metode lain, misalnya yang naikin 4 jam otomatis atau yang nge-share ke mana gitu ya, dengan beriklan malah lebih terukur gitu. Ini naiknya beneran gitu, ada datanya. Walaupun yang naikin 4 jam otomatis juga ada memang naiknya, cuman naiknya dia kemana, naiknya ke peringkat berapa, interaksi berapa, itu tidak ada ukurannya. Dan lagi harus digilir satu produk sama yang lain, itu kan nanti di rolling ya, dalam 4 jam sekali, itu tidak bisa itu produk itu terus gitu. Kalau iklan, kalaupun ini misalnya mau iklan 10 produk dengan satu kata kunci di dalamnya, berarti produk itu mantang terus, di atas terus. Nanti juga di atasnya itu seberapa dia ada itu di indikator data lanjutannya. Cuman kalau misalnya ini data 1 bulan masih 100, ini masih terlalu rendah banget gitu. Untuk angka penjualan itu masih kurang. Minimal sebulan itu 30.000 lah, sehari 1.000 itu udah cakep. Kalau kita silakan dicek tokonya masing-masing. Kalau misalnya pengunjung kita masih di bawah itu biasanya memang masih sepi gitu ya.
Kalau sumber trafficnya sih bisa dari mana aja ya, bisa dari nge-share ke luar Shopee, bisa dari luar didatangkan ke Shopee. Tapi datanya semua tersaji di sini, di data bisnis ini. Ini 30 hari terakhir baru segini. Belum ada pergerakan. Masih belum, ini bukan yang diiklankan. Kita cek juga kualitas kontennya ini seperti apa. Apakah ada perbaikan? Ada ya, ini yang 6 ini perlu perbaikan. Foto terlalu sedikit, ini pesan kurangnya itu ada di sini ya. Yang foto terlalu sedikit itu bisa diklik, nanti ditunjukkan sama Shopee. Nah, ini produk ini nih yang kurang fotonya. Oh, jangan-jangan yang diiklankan nanti ini. Tadi gitu ya. Untuk tahapan basicnya sebelum beriklan silakan dibenahi dulu ya. Kalau misalnya teman-teman mau beriklan, itu dari mulai ini voucher ya, promosinya ini udah dipasang belum gitu. Nah ini ya, voucher ikuti tokonya ada enggak? Kalau misalnya belum ada, coba dibikin dulu. Voucher ikuti tokonya biar banyak follower gitu, bertambah followers. Sudah ada, tapi kayaknya ini ada ya. Pada hari ini ada 23 pengikut baru tuh, banyak. Sebulan ada 75. Voucher toko saya ada enggak? Ini sebaiknya dipakai beberapa gitu ya. Kalaupun nggak semua, ini ada promo toko, paket diskon, voucher ikuti toko, voucher toko saya, flash sale, combo hemat terutama ini bagus ini. Beli 1 dapat 2. Nah, itu ya untuk sekedar informasi, sharing, dan mudah-mudahan itu otomatisnya ya pada jadi pusat perhatian. Kalau judul mengulang-ulang itu sebenarnya sih kalau tidak lebih dari 3 kali boleh-boleh saja, cuman jatah untuk kata kunci lain itu ditempati sama kata yang sama, itu kan jadinya kurang banyak gitu apa kata kunci yang kita tanam gitu jadinya. Itu aja sih. Cuman kalau udah lebih dari 3 kali memang nggak boleh. Dia di
dikategorikannya spam sama Shopee. Yang lainnya mana? Oh, ini ya. Kalau toko yang sudah nggak terawat, pernah star seller terus dicabut star sellernya, ini dilema juga. Jadi ya, ada penjualannya nggak itu. Jadi peringkatnya sama gitu, saya makanya kayak bikin toko baru, dalam artian dia ke pengembangan trafficnya itu sama-sama dari nol gitu. Cuman kalau misalnya kita punya data penjualan, mungkin itunya yang nggak hilang gitu, yang lebihnya dari bikin toko dari nol itu. Berat, nggak sesuai bisa kena penalti. Iya, jika ada bukti otentik yang diajukan sama pihak pembeli dan dibenarkan sama ekspedisi juga bisa kena itu. Tapi kalau tidak ada yang komplain, enggak. Apalagi? Ya udah semua. Oke, mudah-mudahan dari sharing singkat ini bisa sedikit memberi pencerahan tentang flow pertama beriklan itu. Kurang lebih itu, mungkin kalau kita tujuannya efisiensi, asal traffic datang aja bisa hanya dari satu kata kunci dengan budget seminim mungkin, dengan kata kunci dari terendah dan jenisnya pencocokan luas. Nanti setelah dijalankan beberapa waktu, kita lihat datanya dan evaluasi kinerjanya. Kalau terlalu lemah, tidak sesuai dengan harapan kita, bisa ditambahkan kata kunci pendamping atau bisa dinaikkan budget bidnya gitu, bid per klik gitu. Daripada misalnya kita shock duluan, belum apa-apa, saldo iklan sudah habis. Belum juga kita baca kinerja iklan, tiba-tiba dicek saldo sudah habis. Nah, dengan segini aja kan sudah dilihat ke 108 orang ya. Dengan persentase klik 1,85, biaya 349. Ini ada kemungkinan kalau beberapa waktu sudah segini, jadi ada kemungkinan kencang ini. Nanti sampai dipantau juga update harga bidnya dia. Dia dilihat sama 73 orang. Lalu nanti di hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya kita olah datanya, kita ambil, download itunya, diolah lagi menjadi wawasan baru untuk kita pengembangan ke konten-konten. Oke, itu saja dulu, sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat berproses.